Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok PWTKIS akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sentimen Analisis Program Magang NSIB. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ikadek Bagus Deva Bigandana Putra, ada Alfia Nur Inayah, Elisa Ma'alifah, dan Dimas Wigar Nukai Kusuma Dandi. Program magang dan studi independen adalah inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri dengan memberikan pengalaman kerja nyata dan keterampilan praktis kepada mahasiswa sebelum lulus. Untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian program ini, penting untuk mengumpulkan dan menganalisis masukan dari para peserta. Melalui analisis sentimen media sosial yang dilakukan menggunakan teknik NLP dan model pembelajaran mesin seperti BART, kami dapat mengidentifikasi tren sentimen dan masalah yang dihadapi peserta. Hasil analisis ini yang divisualisasikan dengan Power BI membantu pemangku kepentingan memahami persepsi peserta terhadap program NSIB dan memberikan wawasan untuk meningkatkan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan siswa. Sejak tahun 2021 hingga 2024, telah terkumpul 2.423 data opini yang menjadi dasar analisis ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Nah, untuk rumus masalah sendiri itu ada tiga. Yang pertama, berdasarkan istilah analisis sentimen, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap program magang MSIP. Yang kedua, bagaimana tren sentimen positif, negatif, netral terhadap program magang MSIP berupa dari tahun ke tahun berdasarkan data dari media sosial. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memvisualisasikan hasil analisis sentimen dan tren komentar dari tahun ke tahun secara efektif menggunakan Power BI. Next. Nah, dari model penelitian ini, peneliti ini menemukan 2.796 opini peserta magang MSIP dari media sosial menggunakan scraping. Data diproses melalui text processing, termasuk pembersihan dan streaming. Model BERT mengklasifikasikan sentimen berbagai positif, negatif, atau netral. Hasilnya divisualisasikan dengan Power BI, memberikan wawasan untuk meningkatkan program magang MSIP sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Next. Nah, untuk rancangan solusi sendiri, ini ada flowchart di mana proses dan memahami masalah yang ingin diselesaikan, gimana tujuan, batas, dan kebutuhan analisis secara mendetail. Nah, data yang diperlukan bisa dikumpulkan melalui proses crawling atau sumber lainnya. Setelah itu, pastikan data yang dikumpulkan lengkap dan memadai. Jikapun belum, pengumpulan data dapat dilanjutkan sampai diproses data yang cukup. Nah, apabila data sudah lengkap, maka dilakukan analisis untuk mencapai wawasan atau informasi penting yang dapat membantu dalam memecahkan masalah. Nah, ini selanjutnya data tersebut akan diproses untuk membersihkan dan mempersiapkan bagian tahap berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada tahap modeling, dibuat model yang sesuai dengan kebutuhan yang yang kemudian akan divalidasikan untuk memastikan akurasi dan kinerjanya. Nah, jika model tidak valid, proses pemodeling diulang hingga mendapatkan model yang valid. Hasil dari model yang valid kemudian divisualisasikan dengan memberikan gambaran yang jelas. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Deva. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi ini adalah kurang lebih proses dari solusi yang kami berikan. Yang pertama itu ini adalah contoh dari dataset sosial media X yang kami kumpulkan. Ini terdiri dari beberapa kolom, bisa dilihat di sini. Terus kita pilah kolomnya, diambil beberapa kolom untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Ini seperti yang ada di sini, ada create ad, full text, tweet URL-nya, dan username. Nah, kemudian di sini dilakukan pemrosesan untuk data non-number atau none dan data duplikatnya. Dicek terlebih dahulu apakah ada none dalam datanya dan dicek berapa jumlah data duplikatnya, kemudian dihilangkan. Nah, kemudian terdapat file Python yang berbeda, itu yang berguna untuk membuat fungsi. Fungsi tersebut akan digunakan untuk
melakukan pemrosesan di Jupyter Notebook seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini. Nah, ini fungsinya bernama preprocessing. Nanti fungsi preprocessing ini akan digunakan untuk praproses data yang akan dipanggil dalam Jupyter Notebook ini. Nah, ini adalah contoh pemanggilan fungsinya, itu function.preprocessing. Kemudian data frame-nya itu dipanggil full text. Kenapa full text? Karena full text adalah nama kolom dari sentimennya. Nah, yang penting untuk diproses itu adalah sentimen-sentimennya. Nah, kemudian ini adalah hasil datasetnya setelah kita lakukan preprocessing, seperti dikonversi ke huruf kecil, kemudian di stemming, dihilangkan stop words-nya, dan lain-lain. Kemudian ada juga fungsi untuk melakukan modeling. Ini diletakkan di file Python yang sama seperti fungsi preprocessing tadi, yang bernama fungsi predict data frame yang digunakan untuk melabeli file dataset yang sudah dipreprocessing tadi, yang sebelah ini, pojok kiri bawah ini. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsinya dan hasilnya akan seperti ini. Itu bisa dilihat ada labelnya dan juga ada skor dari labelnya. Nah, kemudian setelah di modeling, data divisualisasikan untuk dilihat sebaran labelnya, sebaran data netral, positif, dan negatifnya. Bisa dilihat di sini, data netral cenderung lebih besar. Nah, kemudian setelah kita lakukan visualisasi, kita menggabungkan kembali data yang sudah dilabeli tadi ke data yang tadi kan dilakukan pemilahan untuk teks yang akan diprocessing. Nah, itu digabungkan kembali dengan nama-nama kolom seperti ini, time, unprocessed text, dan lain-lain. Kemudian disimpan dalam bentuk CSV yang untuk digunakan nanti dalam pembuatan dashboard. Nah, ini adalah contoh hasil dataset yang sudah digabungkan. Itu hasil finalnya ada sekitar 7 kolom, itu time, date time, ini teks yang belum diproses, ini teks yang sudah diproses. Kemudian ini ada URL dari Twitter atau sosial media X, ada username, label, dan skornya. Oke, untuk kesimpulannya itu akan dijelaskan oleh kawan saya Dimas. Untuk Dimas, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari proyek analisis sentimen terhadap program magang MSIB menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan efektif dan efisien karena beberapa alasan utama. Yang pertama, penggunaan model BERT. Solusi efektif dengan menggunakan model BERT untuk akurasi tinggi dalam analisis sentimen. Lalu yang kedua ada pre-processing data. Pre-processing data yang teliti memastikan data berkualitas tinggi untuk analisis. Lalu selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model melalui cross-validation memastikan keandalan dan performa konsisten. Selanjutnya ada visualisasi dan dashboard. Visualisasi hasil dan dashboard Power BI memudahkan pemahaman tentang tren sentimen. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data dijaga dengan enkripsi untuk melindungi privasi pengguna. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dengan dataset yang lebih besar dan variatif, menambah efektivitas solusi. Dengan menerapkan teknik transfer learning dalam analisis sentimen terhadap pengalaman magang di MSIB, solusi yang dihasilkan dapat dikatakan efektif dan efisien, karena kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan yang sudah ada tanpa perlu memulai dari nol. Hal ini memungkinkan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengalaman magang serta manajemen umpan balik terkait. Saya rasa sekian penjelasan dari kelompok kami tentang proyek yang berjudul Analisis Sentimen terhadap program magang MSIB. Semoga informasi yang diberikan sesuai dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.